Kerja tim itu adalah faktor penting untuk kesuksesan proyek, dan mengembangkan tim proyek yang efektif itu merupakan salah satu tanggung jawab utama oleh PM. Nah, PM itu memerlukan keterampilan untuk identifikasi, membangun, memelihara, motivasi, dan juga menginspirasi timnya. Caranya itu dengan fasilitasi kerja, memotivasi, mendukung, serta menghargai kinerja yang baik. Nah, cara tersebut tuh kan membutuhkan tools. Di sini saya akan bahas 3 input. Yang pertama yakni Resource Management Plan, yang kedua Lessons Learned Register, dan yang ketiga Project Schedule. Pertama, Resource Management Plan. Dia tuh memberikan panduan tentang penyediaan anggota tim proyek, pelatihan tambahan, dan Resource Management Plan tuh dapat mencakup kriteria penilaian kerja. Nah, ini dia contoh dokumen dari Resource Management Plan. Jadi dia lebih ke human resource-nya, di mana dia ada roles, authority, nama, dan juga responsibility. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang bisa dilakukan oleh Warung Jewan karena dia mengembangkan aplikasi kasir. Jadi ada PM, ada programmer, ada sistem analis dan juga desainer, ada business steward. Nah, di sini juga terdapat struktur organisasinya agar dia tahu kepada siapa dia berbicara dan kepada siapa dia berkoordinasi. Nah, setelah itu nanti juga dibentuk staffing management plan, di mana dia ada tipenya, ada tanggalnya juga, dan ada dokumen training needs. Yang kedua ada lessons learned. Jadi lessons learned itu adalah proses pembelajaran dari proyek yang dilakukan. Keuntungannya dia bisa mempelajari kesalahan apa yang pernah dilakukan, mengulangi good practice atau hasil yang baik, terus dia mencegah bad practice, serta memitigasi resiko. Nah, lessons learned itu dibuat pada saat di setiap aktivitas di fase proyek itu, dari initiation sampai closure. Nah, dia dibuat secara bottom up, jadi dari level yang paling bawah dan dikumpulkan di setiap level organisasi. Nah, untuk dokumen lessons learned, saya mengambil atau memitigasi dari ini proyek Pesisir Experience 97 sampai 2000. Sebenarnya agak berbeda ya, karena kan kita aplikasi kasir, software pengembangan perangkat lunak. Tapi menurut saya ini juga dapat dijadikan referensi karena ini sama-sama proyek juga. Jadi pada intinya dia ada perspektif pembelajaran, terus apa yang harus dibahas. Kalau misalnya di sini kan karena dia proyek laut, jadi ada daerah perlindungan laut, pengalaman, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya aplikasi atau perangkat lunak, ini juga ada contohnya, di mana di sini dia ada knowledge based database, terus improvement recommendations, dan lain-lain. Nanti di terakhirnya juga ada sponsor acceptance. Nah, kalau yang terakhir tuh project schedule. Jadi dia tuh akan menjadwalkan kapan tim proyek itu akan dinaikkan level kompetensinya, atau kapan tim itu tuh akan melakukan suatu training atau certification. Dokumen yang terakhir yaitu project schedule. Nah, ini merupakan contohnya di mana nanti ada format perencanaan pelatihan dan juga catatan pelatihan. Jadi di perencanaan pelatihan nanti dia ada rencana waktunya kapan, materinya apa, narasumbernya siapa, waktunya kapan, dan juga target yang diharapkan tuh seperti apa. Nah, di sini tuh bisa pakai project professional juga untuk agar jadwal itu tertata dengan rapi dan juga bisa secara otomatis meregenerate. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Alfida Rahmawati, NRP 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen yang menjadi masukan dalam proses mengembangkan tim, sehingga menghasilkan kinerja tim yang baik untuk mencapai keberhasilan proyek. Nah, dari dokumen project itu yang pertama ada project team assignments. Nah, dokumen itu digunakan untuk mengidentifikasi tim dan peran serta tanggung jawab anggota. Nah, seperti dalam proyek pembuatan aplikasi kasir, karena ruang lingkupnya yang tergolong kecil, maka peran tim akan dibagi menjadi perencanaan yang merencanakan biaya, sumber daya, kemudian ada tim development yang berperan untuk membangun aplikasi mulai dari pengumpulan requirement hingga coding dan juga testing. Kemudian ada tim implementasi yang berkaitan dengan implementasi aplikasi kasir di J1 dan juga training. Nah, kemudian yang dokumen yang kedua ada resource calendars yang bisa mengidentifikasi waktu, yaitu kapan setiap peran itu yang telah disebutkan tadi, kapan mereka bekerja dalam proyek ini sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, hal ini juga dapat membantu menggambarkan ketersediaan tim selama eksekusi proyek. Nah, untuk proyek ini maka pada waktu awal, 2 minggu awal ataupun sebulan awal itu adalah bagian dari tim perencanaan. Kemudian selanjutnya
adalah tahap development, pembuatan aplikasi kasir, dan juga nanti akan ditutup dengan tahap implementasi. Kemudian dokumen yang ketiga adalah tim charter, yaitu dokumen di mana guideline dari operasi yang dilakukan oleh tim ini didokumentasikan. Nah, value masing-masing tim dan juga guideline ini akan memberikan struktur yang menggambarkan bagaimana tim akan melakukan eksekusi proyek. Nah, karena di dalam proyek ini tuh pasti satu bagian dengan bagian yang lain itu akan berhubungan. Seperti bagian perencanaan itu akan memastikan tim development mengeksekusi sesuai dengan perencanaannya, berkaitan dengan biaya maupun resource-nya. Kemudian tim implementasi juga perlu bekerjasama dengan tim development untuk memahami fungsional dari aplikasi kasir agar implementasinya nanti akan sesuai dengan requirement dan juga bisa mentraining dalam penggunaan aplikasi kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahira Amalia, NRP 7003 dari kelas MPTID. Nah, jadi di sini itu salah satu komponen itu ada Enterprise Environment Factor. Nah, Enterprise Environment Factor itu dia itu refer to condition atau merujuk pada kondisi. Nah, faktor-faktor apa aja sih yang berpengaruh itu? Yang pertama ada budaya dan struktur organisasi, ada distribusi geografis fasilitas dan sumber daya, ada kompetensi dan kesediaan sumber daya yang ada, dan ada kondisi marketplace. Contohnya seperti di J1. Di J1 itu kita dibudayakan untuk mengantri dalam membayar sebuah suatu yang sudah kita ambil dari prasmanan tersebut. Dan juga untuk kondisi marketplace-nya di J1 sendiri itu kondisinya itu dia itu masak sendiri, dan jika pun ada sesuatu yang kesalahan atau apapun itu bakal langsung ditangani. Nah, ada juga lagi organizational process asset. Nah, jadi di sini itu adalah rencana, proses, kebijakan, prosedur, dan basis pengetahuan khusus yang digunakan oleh suatu organisasi. Nah, contohnya lagi seperti di J1. Misalkan di J1 tuh ada sebuah kesalahan. Jadi, pihak dari pemilik J1 itu langsung mengambil sebuah kebijakan agar pengunjung atau pembeli yang ada di J1 itu bisa terkendali dan bisa nyaman kembali.